Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat excellent, pada video kali ini kita akan membahas tentang ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Nah, berbicara tentang kepolaran itu adalah suatu atau potensi gitu ya, potensi suatu senyawa untuk membentuk kutub pada salah satu unsur penyusun senyawa tersebut. Hal itu dikarenakan atau dipengaruhi oleh nilai keelektronegatifan. Apa sih keelektronegatifan? Kita sudah bahas pada video sebelumnya bahwa keelektronegatifan itu adalah kemampuan sebuah atom untuk menarik elektron menuju dirinya sendiri pada ikatan kovalen. Oke, sekarang supaya kalian lebih gampang membedakan antara ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar, kalian perhatikan beberapa poin yang sudah saya catat ini. Yang pertama, kita lihat dulu untuk ikatan kovalen polar. Kalau pada ikatan kovalen polar itu terjadi jika salah satu atom yang berikatan mempunyai nilai keelektronegatifan yang jauh lebih besar daripada yang lain. Artinya, kedua unsur tersebut memiliki perbedaan keelektronegatifan yang relatif besar. Dan pada ikatan pasangan elektron, ikatannya akan cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Nah, nanti kita lihat untuk contoh soalnya supaya kalian lebih paham. Sedangkan kalau pada ikatan kovalen nonpolar itu terjadi jika kedua atom bermuatan mempunyai perbedaan keelektronegatifan yang sangat kecil, bahkan nol. Dan pasangan elektron ikatnya justru tertarik sama kuat ke arah atom yang berikatan. Nah, itu ya ciri-ciri yang paling umum sekali untuk membedakan antara ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Jadi, kalau ikatan kovalen polar dia memiliki perbedaan keelektronegatifan yang relatif besar, jika pada ikatan kovalen non-polar dia memiliki perbedaan keelektronegatifan yang sangat kecil, bahkan nol. Dan kalau pada ikatan kovalen polar, ikatan pasangan elektronnya nanti cenderung tertarik ke salah satu atom saja, sedangkan pada ikatan kovalen nonpolar, pasangan elektronnya akan tertarik sama kuat ke arah atom yang berikatan. Nah, supaya kalian lebih paham, kita lihat untuk contoh soalnya. Kita lihat dulu untuk ikatan kovalen polar. Pada video sebelumnya kita sudah membahas ya tentang ikatan-ikatan kovalen. Jadi kita pilih contoh yang paling gampang, misalkan ikatan antara H dan Cl. H itu nomor atomnya adalah 1, Cl itu nomor atomnya adalah 17. Jadi kalau kita gambarkan, nah jadi kita harus konfigurasikan terlebih dahulu ya untuk menggambarkan ikatan antara atom H dan atom Cl. Nah, H itu 1, Cl itu 2, 8, 7. Bagi kalian yang masih bingung untuk konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom, kalian bisa cek di link pada deskripsi di bawah. Oke, sekarang kita tuliskan atau kita buatkan simbol Lewisnya ya, H dan Cl. H itu elektron valensinya adalah 1. Ingat apa itu elektron valensi? Elektron yang berada pada kulit terluar ya, atau elektron pada kulit terluar ya. Oke, kalau Cl elektron valensinya adalah 7, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalian perhatikan di sini adanya pemakaian elektron secara bersama-sama oleh atom H dan atom Cl. Makanya HCl ini dia hanya bisa membentuk ikatan kovalen, bukan ikatan ion. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa HCl ini dikatakan ikatan kovalen polar? Kalian lihat lagi berdasarkan poin-poin yang sudah kita catat tadi. Ya. Kalau kita lihat berdasarkan nilai keelektronegatifan, nah ini ada tabel ya, tabel untuk nilai keelektronegatifan untuk unsur. Kalian perhatikan di situ ya, kalian perhatikan. Oke. Untuk unsur H ya, untuk unsur H dan Cl, H itu memiliki nilai keelektronegatifannya itu adalah 2,1. Sedangkan Cl memiliki nilai keelektronegatifannya itu adalah 3 ya, adalah 3. Nah, kalau kita perhatikan di sini
antara 2,1 dan 3 itu kan selisihnya cukup besar ya. Jadi kalau kita hitung besarnya selisih, oke, deltanya, maka kalau kita hitung 3, kita kurangkan dengan 2,1. Hasilnya adalah 0,9 ya kan? 0,9. Nah, kalau kita lihat antara Cl dan H itu memiliki perbedaan keelektronegatifan yang cukup besar. Siapa yang memiliki keelektronegatifannya yang besar? Yaitu Cl. Cl ini memiliki nilai keelektronegatifannya yang lebih besar dibandingkan dengan atom H. Akibatnya itu karena Cl ini memiliki nilai keelektronegatifan yang lebih besar, maka elektron nanti cenderung akan tertarik ke arah Cl. Jadi kalau kita buat ya, jadi dia akan cenderung tertarik ke arah Cl, makanya nanti terjadi yang namanya istilahnya pengkutuban gitu ya. Jadi pengkutuban itu kita simbolkan seperti ini. Nah, H itu positif ya. Di sini terjadi pengkutuban untuk atom Cl-nya. Karena keelektronegatifan atom Cl lebih besar, maka elektron akan tertarik atau cenderung tertarik ke arah Cl. Nah, jadi kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini. Nah, gitu. Tanda panah menunjukkan bahwa elektron akan tertarik ke unsur ya, atau ke atom yang memiliki nilai keelektronegatifannya yang besar. Nah, seperti itu. Nah, kenapa? Jadi di sini pada ikatan kovalen polar itu elektron yang digunakan secara bersama-sama untuk berikatan itu dia tidak tersebar secara merata. Nah, karena tidak tersebar secara merata mengakibatkan atau menimbulkan adanya perbedaan muatan. Nah, bagaimana sahabat ekselen? Paham ya bagaimana konsep untuk ikatan kovalen polar. Jadi karena ada suatu atom atau satu unsur yang memiliki nilai keelektronegatifan yang lebih besar, maka elektron akan cenderung tertarik ke atom atau unsur yang memiliki nilai keelektronegatifan yang lebih besar, sehingga nanti akan terjadi pengkutuban gitu ya. Makanya kita katakan sebagai ikatan kovalen polar. Bagaimana? Paham ya? Nah, sekarang kita lihat lagi untuk contoh ikatan kovalen nonpolar. Nah, tadi katanya ikatan kovalen nonpolar itu terjadi jika kedua atom bermuatan mempunyai perbedaan keelektronegatifan yang kecil, bahkan 0. Nah, kecil bahkan 0 ya. Nah, terus pasangan elektron ikatnya dia tertarik sama kuat ke arah atom yang berikatan. Nah, biasanya untuk ikatan kovalen nonpolar ini dia terjadi pada ikatannya itu terjadi antara unsur yang sama ya. Misalkan kita ambil contohnya yang paling gampang, misalnya ikatan antara Cl dengan Cl misalnya. Oke, kita tahu tadi Cl-nya kita sudah konfigurasikan ya. Cl itu elektron valensinya adalah 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian Cl tadi elektron valensinya juga 7 ya. Nah, kalian lihat di sini Cl menggunakan satu elektron dari Cl yang satunya, begitu juga Cl yang sebelahnya juga menggunakan satu elektron dari atom Cl, sehingga terjadilah yang namanya ikatan kovalen. Nah, pertanyaan di sini adalah kenapa ikatan antara Cl dan Cl ini kita katakan ikatan kovalen nonpolar. Kenapa? Karena yang pertama apa? Dia memiliki perbedaan keelektronegatifan yang kecil bahkan 0. Kenapa? Karena Cl itu kita tahu tadi nilai untuk nilai keelektronegatifannya adalah 3 dan Cl ini sudah pasti 3 ya. Jadi kalau kita cari selisihnya 3, kalau kita kurang 3 itu kan hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0. Ya, hasilnya itu adalah 0. Jadi jadi bisa kita simpulkan bahwa ikatan yang terjadi antara Cl dan Cl ini adalah ikatan kovalen nonpolar. Kenapa? Karena memiliki perbedaan keelektronegatifan yang sangat kecil, bahkan nilainya adalah 0. Dan biasanya, ingat lagi kata kuncinya tadi, dan biasanya untuk ikatan kovalen nonpolar ini terjadi pada unsur yang atau atom yang sama. Nah, bagaimana sahabat ekselen? Paham?
Jadi kalian tinggal cek dari nilai keelektronegatifannya. Nah, apakah ada cara lain untuk membedakan antara ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar ini? Masih ada caranya. Nah, kalian masih ada caranya satu lagi ya untuk membedakan antara ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Jadi kalian ikuti terus video ini sampai habis. Nah, tadi berbicara tentang ikatan kovalen nonpolar ya. Jadi di sini kenapa dia jadi kan di sini dikatakan tadi pasangan elektron ikatnya tertarik sama kuat ke arah atom yang berikatan. Nah, kenapa? Karena elektron yang digunakan secara bersama-sama itu dia tersebarnya secara merata, ya kan? Kalau pada ikatan kovalen polar karena dia tidak tersebar secara merata, tadi ya elektron yang berikatannya sehingga menimbulkan perbedaan muatan. Tetapi kalau pada ikatan kovalen nonpolar adanya atau elektron yang digunakan bersama-sama itu dia tersebar secara merata. Nah, bagaimana sahabat excellent? Paham? Dan biasanya juga gitu ya. Nah, ciri-ciri yang lain itu biasanya juga adalah pada ikatan kovalen polar itu bentuknya itu biasanya dia tidak simetris ya, tidak simetris. Tapi kalau pada ikatan kovalen nonpolar itu biasanya bentuknya lebih simetris. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi bagaimana cara yang lain atau cara yang bisa kita gunakan lagi untuk membedakan antara ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Oke, sahabat excellent, kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Nah, kita masih membahas ya bagaimana cara membedakan antara ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Jika sebelumnya atau di awal tadi kita membahas cara membedakan ikatan kovalen polar dan nonpolar itu berdasarkan nilai keelektronegatifannya, ya kan? Nah, sekarang kalian bisa juga gunakan cara ini ya untuk menentukan atau melihat apakah ini termasuk dalam ikatan kovalen polarkah atau ikatan kovalen nonpolar. Nah, sekarang saya berikan contohnya. Misalkan kita ingin melihat ikatan antara H2O ya. Oke, ikatan H dan O, oke. Di sini H-nya ada 2. Oke, H itu ada 2 dan O-nya ada 1. Oke, kita buat lebih besar ya gambarnya. Ingat, untuk menggambarkan Lewisnya kalian harus konfigurasikan terlebih dahulu, ya kan? Oke, H tadi kita udah tahu ya, untuk elektron valensinya ada 1, H ini juga ada 1. Kalau untuk O kita boleh kita konfigurasikan O dengan nomor atomnya 8, berarti jumlah elektronnya juga 8, 2, 6. Nah, berarti O itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalian perhatikan di sini. Nah, kalian lihat ya, O ini kita sebut sebagai atom pusat. Ya, atom pusat ya, karena dia berada di tengah posisinya ya, karena dia sendirian. Nah, terus di sini kalau kita perhatikan H itu menggunakan 1 elektron dari O, begitu juga dengan H yang di sini dan begitu juga dengan O ya. O ini dia menggunakan 1 elektron dari H yang sebelah kiri dan 1 elektron untuk H yang di sebelah kanan. Nah, kalau seandainya kalian tidak ingin melihat dari nilai keelektronegatifannya, kalian bisa gunakan cara ini, yaitu dengan menggunakan konsep pasangan elektron ikat dan pasangan elektron bebas. Kalian perhatikan yang ada di, maksudnya kalian perhatikan atom pusatnya ya, kalian perhatikan atom pusatnya. Apakah terdapat atom bebas atau tidak? Nah, jadi yang kalian perhatikan itu cuma atom bebas saja. Ya, yang mana atom bebas? Nah, kalau yang di sini ini namanya adalah pasangan elektron ikat. Yang di sini namanya juga pasangan elektron ikat. Kenapa? Karena 1 elektronnya dari H, 1 elektronnya dari O, dari atom O maksudnya, dan mereka saling berikatan. Nah, yang dikatakan dengan pasangan elektron bebas yang mana? Yang dia tidak berikatan dengan elektron dari salah satu unsur. Nah, yang mana dia? Yang di sini. Nah, ini ya. Ini ada pasangan elektron bebasnya. Ini juga ada pasangan elektron bebasnya, ya kan? Nah, jadi kalau kalian perhatikan di sini, jadi untuk menentukan apakah ini ikatan kovalen polar atau tidak gampang sekali. Kalau dia memiliki pasangan elektron bebas ya. Jadi kalau dia memiliki pasangan elektron bebas. Oke, kalau dia memiliki pasangan elektron bebas, maka dia termasuk ikatan kovalen polar.
kalau dia memiliki ya. Nah, kalau kita lihat untuk ikatan H2O sudah pasti ya, sudah kelihatan. Pada atom pusatnya dia memiliki pasangan elektron bebas. Oke, pada atom pusat. Maka antara atom H dan atom O ini sudah pasti dia terjadi ikatan kovalen, dan lebih tepatnya adalah ikatan kovalen polar karena memiliki pasangan elektron bebas pada atom pusatnya. Nah, kalau untuk ikatan nonpolar berarti kebalikan. Kalau dia tidak memiliki pasangan elektron bebas pada atom pusatnya, berarti dia ikatan kovalen nonpolar. Nah, paling gampang misalnya ikatan antara H dengan H ya, atau ikatan antara H dengan H atau H2 misalnya. Nah, di sini ada H, di sini juga ada H. H di sini elektron valensinya 1, di sini juga ada 1. Nah, kelihatan ya, H di sini memakai 1 elektron, H yang di sini menggunakan 1 elektron. Nah, apakah ada elektron bebasnya di situ? Tidak ada, karena yang ada itu hanya pasangan elektron ikatnya saja. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa H2 ini adalah ikatan kovalen nonpolar ya, nonpolar. Nah, gampang ya sahabat Excellent. Dan ciri lainnya itu adalah biasanya kalau ikatan kovalen nonpolar itu dia terjadi antara atom yang sama biasanya ya. Oke, jadi tadi yang perlu kalian ingat tadi adalah jika pasangan elektron bebasnya pada atom pusatnya ada pasangan elektron bebasnya, berarti dia ikatan kovalen nonpolar. Tapi kalau tidak ada gitu ya, jika PEP ya atau pasangan elektron bebasnya tidak ada, maka dia termasuk dalam ikatan kovalen nonpolar. Nah, bagaimana sahabat Excellent? Sangat gampang sekali ya membedakan antara ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Jadi kesimpulannya adalah kalian bisa gunakan nilai perbedaan untuk nilai keelektronegatifannya, atau kalian bisa cek dari ada atau tidaknya pasangan elektron bebas pada atom pusatnya. Oke, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.